Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tentunya tetap semangat. Siswa-siswiku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi, sekarang kita masih belajar tema 8 Bumiku subtema 1 pembelajaran keempat. Simak ya pembelajaran ini dengan saksama. Kita sudah bisa memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Sekarang kita akan kembali memperkirakan informasi dari teks berjudul Sekolah Anak Jalanan. Kita juga akan menuliskan fakta yang akan didapatkan dari teks. Yuk kita tuliskan juga pertanyaan yang ingin diajukan dan pelajaran yang akan didapatkan. Kita bisa menuliskan seperti contoh berikut. Judul teksnya Sekolah Anak Jalanan. Ayo, apa kata kunci pada judul tersebut? Iya, betul sekali. Kata kunci pada judul teks tersebut adalah anak jalanan atau sekolah anak jalanan. Nah, sekarang perkiraan informasi sebelum baca teks, kira-kira teks tersebut berisi tentang apa? Yo, kira-kira apa ya? Kalau kalian menjawab teks berisi tentang kehidupan anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan, berarti kalian sudah bisa memperkirakan informasi yang akan didapatkan sebelum membaca teks. Berarti sudah bagus kalau kalian sudah bisa menjawab teks berisi tentang kehidupan anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan dari judul Sekolah Anak Jalanan. Bagus. Nah, sekarang perkiraan fakta dalam teks apa saja kira-kira? Perkiraan pada teks mungkin isinya seperti ini. Kehidupan anak jalanan, masalah yang dihadapi anak jalanan, peran masyarakat dalam memecahkan masalah anak jalanan, dan pendidikan bagi anak jalanan. Itu perkiraan yang mungkin ada dalam teks yang berjudul Sekolah Anak Jalanan. Mungkin dalam benak kita ada hal-hal yang ingin ditanyakan sebelum membaca teks tersebut. Nanti jawabannya ada di teks tersebut. Kira-kira pertanyaan apa saja yang ada di benak kita yang ingin diajukan? Seperti berikut ya, biasanya kalau mau membaca teks, biasanya suka ada dalam hati kita punya pertanyaan apa yang ada dalam teks tersebut. Yang pertama, siapa yang dimaksud anak jalanan? Apa masalah yang dihadapi anak jalanan? Bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan? Bagaimana pelaksanaan pendidikan bagi anak jalanan? Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ajukan, yang ada di dalam pemikiran kita sebelum membaca teks ya. Selanjutnya, kira-kira pelajaran apa yang akan didapatkan dari teks yang berjudul anak jalanan tadi ya, sekolah anak jalanan tadi. Nah, kalian harus bisa memperkirakan. Contohnya misalnya kita melihat sebuah buku berjudul Volume Bangun Ruang, otomatis kita dapat memperkirakan pelajaran yang akan didapatkan yaitu tentang volume bangun ruang dan sebagainya, macam-macam bangun ruang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dari teks yang berjudul Sekolah Anak Jalanan, mungkin perkiraan yang dapat kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan, yang pertama, masalah sosial yang ada di masyarakat. Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, kewajiban pemerintah dan warga negara untuk mengatasi masalah pendidikan. Nah, itu kira-kira pelajaran yang akan didapatkan. Kita sudah memperkirakan informasi dari teks berjudul Sekolah Anak Jalanan. Sekarang
Kita akan menentukan informasi setelah membaca teks non-fiksi tersebut. Ayo kita baca teks non-fiksi berikut dengan saksama. Sekolah anak jalanan. Usia mereka mungkin belum menginjak 10 tahun. Akan tetapi, kulit mereka sudah legam terpanggang matahari. Bahkan, telapak kaki mereka mengeras dan mengelupas. Setiap hari dengan sandal tipis, mereka berlari dan melompat dari satu bus ke bus lain. Mereka menadahkan tangan berharap diberi sekeping atau selembar uang oleh para penumpang. Mereka itulah yang menyandang predikat sebagai anak jalanan. Profesi anak jalanan bisa beragam. Ada yang menjadi pengamen, pemulung, dan tukang semir sepatu. Meski sibuk dengan urusan mencari uang, mereka tetap semangat belajar. Jauh dari keramaian jalan raya di kawasan Pelumpang, Rawa, Badak, Jakarta Utara, ternyata ada sekolah anak jalanan. Sekolah tersebut didirikan oleh Yayasan Himmata. Yayasan Himmata terbentuk sejak tahun 2000. Yayasan tersebut menjadi lembaga sosial masyarakat yang bersifat independen dan nirlaba. Pada tahun 2004, Yayasan Himmata meresmikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Himmata yang menjadi sekolah anak jalanan. Menurut Ketua Yayasan Himmata, Sarkono, PKBM hampir serupa sekolah formal, baik dari pakaian maupun jam belajar. Karena mirip dengan sekolah formal, ada pengajar di PKBM Himmata. Pengajar di PKBM Himmata yang berstatus tetap ada sekitar 30 orang. Para pengajar tersebut mendapatkan gaji tidak lebih dari Rp300.000. Tentunya, gaji tersebut jauh dari kata cukup. Muhammad Anwar, salah satu pengajar, sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Ia mengajar karena tuntutan hati nurani yang ingin berbagi ilmu. Meski banyak pengajar tidak menuntut lebih, tidak bisa dipungkiri nasib mereka kurang baik. Para donatur bisa dikatakan kurang memperhatikan nasib para pengajar. Namun, para pengajar menyikapi hal tersebut dengan bijaksana. Mereka merasa bahwa sumber rezeki bukan hanya dari PKBM. Oleh karena itu, mereka tetap semangat dan ikhlas dalam mengajar anak jalanan di PKBM Himmata. Disadur dari http://nasional.republika.co.id, berita nasional /umum 13/11/27 MWWSCG. Inilah sekolah untuk anak jalanan. Kita sudah membaca teks berjudul Sekolah Anak Jalanan. Sekarang, kita akan menentukan informasi dari teks tersebut. Kita tuliskan juga fakta, hal-hal baru, serta pelajaran yang didapatkan dari teks. Kemudian, kita bandingkan dengan perkiraan informasi yang sudah kita tentukan. Kita bisa menuliskannya seperti berikut ini. Informasi yang didapatkan dari teks Sekolah Anak Jalanan tadi, yaitu teks berisi tentang kehidupan anak jalanan, sekolah untuk anak jalanan, serta permasalahan pendidikan anak jalanan. Fakta-fakta yang didapatkan dari teks tersebut yaitu yang pertama, kondisi fisik anak jalanan, terus aktivitas anak jalanan, tempat sekolah anak jalanan, organisasi yang peduli dengan pendidikan anak jalanan, dan pengajar anak jalanan. Hal-hal baru yang didapatkan dari teks yaitu pertama, kondisi fisik anak jalanan, semangat anak jalanan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, kepedulian Yayasan Himmata terhadap pendidikan anak jalanan. Terus tadi mendapatkan informasi gaji pengajar anak jalanan tidak sepadan dengan jasanya. Selanjutnya, keikhlasan para pendidik anak-anak jalanan. Pelajaran untuk kita yang didapatkan dari teks diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
selalu bersyukur dengan kehidupan yang kita alami karena kita tidak sekeras dan sesulit kehidupan anak jalanan seperti dalam teks. Yang kedua, memiliki semangat belajar seperti anak-anak jalanan. Ya, mereka seperti itu tapi mereka tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya, menghormati dan menghargai guru karena jasanya yang besar. Yang keempat, ikut berperan dalam menyukseskan program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah pelajaran yang didapatkan dari teks untuk kita semua. Sekarang, perbandingan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Yaitu apa? Informasi sebelum dan sesudah membaca teks memiliki kemiripan. Informasi dari teks adalah kehidupan dan pendidikan anak jalanan. Jadi yang tadi kita perkirakan mirip dengan informasi setelah kita baca. Kewajiban sebagai pelajar. Kegigihan anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan perlu kita teladani. Meski memiliki kekurangan ekonomi, mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu. Masa anak jalanan yang ekonominya kekurangan, kesibukannya susah, mereka tetap semangat menuntut ilmu. Kita yang istilahnya tidak menjadi anak jalanan, tidak semangat menuntut ilmu. Sungguh ironis ya, harus tetap semangat menuntut ilmu. Sekarang, mari kita perhatikan contoh-contoh kewajiban sebagai pelajar dalam peta pikiran berikut. Yang pertama, belajar dengan rajin. Yang kedua, pelajar wajib menghormati guru dan pegawai sekolah. Yang ketiga, pelajar wajib memelihara sarana dan prasarana sekolah. Jangan merusaknya ya, sekolah dicoret-coret atau mengotorinya. Terus sarana untuk belajar, itu jangan dirusak, harus dipelihara. Itu termasuk kewajiban sebagai pelajar. Selanjutnya, sebagai pelajar wajib menjaga ketertiban dalam kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah maupun di kelompok belajar. Contoh selanjutnya kewajiban sebagai pelajar yaitu mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Jadi jangan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Sekarang kita akan membahas manfaat pelaksanaan kewajiban sebagai pelajar. Perhatikan tabel berikut ini. Manfaat belajar dengan rajin. Menjadi siswa yang cerdas dan ikut melaksanakan tujuan nasional. Itu manfaat dari melaksanakan kewajiban belajar dengan rajin. Kemudian kewajiban menghormati guru dan pegawai sekolah. Manfaatnya ya banyak, salah satunya menciptakan hubungan harmonis dengan guru dan pegawai sekolah. Kemudian manfaat melaksanakan memelihara sarana dan prasarana sekolah. Manfaatnya menjaga kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar. Jadi kalau dirusak mau nyaman bagaimana ya? Selanjutnya, menjaga ketertiban dalam kegiatan belajar mengajar. Manfaatnya menciptakan kondisi yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Otomatis kalau kondusif, apa yang dipelajari akan mudah dan dapat mudah dimengerti dan dipahami. Selanjutnya, manfaat melaksanakan kewajiban mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Ini manfaatnya menumbuhkan dan membiasakan sikap taat aturan serta disiplin kepada kita. Sekarang kita akan membahas kondisi geografis negara Thailand.
Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas kondisi geografis negara mana? Ya, negara Singapura. Yuk kita simak kondisi geografis Thailand berikut ini. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Negara Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah utara. Di sebelah selatan, Thailand berbatasan dengan Kamboja, Malaysia, dan Teluk Siam. Di sebelah barat, Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Sementara itu, Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Thailand memiliki bentang alam yang beragam, dan di bagian utara terdapat pegunungan dengan Gunung Doi Intanon sebagai titik tertinggi. Di bagian barat daya terdapat perbukitan yang membentang dari tenggara ke barat laut. Puncak tinggi di wilayah tersebut adalah Gunung Khao Sodao. Bagian tengah berupa dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Di bagian timur terdapat pegunungan kapur yang dibatasi oleh Sungai Mekong. Bagian selatan berupa semenanjung sempit yang sering disebut tanah genting kra. Iklim negara Thailand adalah tropis. Berikut ini adalah peta negara Thailand. Kalian perhatikan negara Thailand di dalam peta itu diwarnai dengan warna hijau. Nah, lihat, negara Thailand berbatasan langsung dengan Kamboja, kemudian Laos, kemudian dengan negara Myanmar, dan berbatasan langsung dengan Malaysia ya. Selanjutnya, sekarang mari kita bahas dan pelajari kondisi geografis negara Vietnam. Secara astronomis, Vietnam terletak di antara 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Negara Vietnam memiliki luas wilayah sebesar 331.320,8 km persegi. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara. Di sebelah selatan, Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah barat, Vietnam berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Sementara itu, di sebelah timur, Vietnam berbatasan dengan Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Bentang alam Vietnam bermacam-macam. Bagian utara berupa pegunungan dan delta Sungai Merah. Di bagian barat laut, terdapat Gunung Phan Xipang atau Phan Xipang. Selain itu, juga terdapat dataran tinggi yang dialiri beberapa sungai, yaitu Sungai Song Chai, Song Chau, dan Song Gam. Bagian timur berupa pantai. Di bagian selatan ada delta Sungai Mekong. Iklim negara Vietnam adalah tropis. Ini adalah peta negara Vietnam. Perhatikan oleh kalian, negara Vietnam berbatasan langsung dengan negara Laos dan negara Kamboja. Terus di sebelah utara berbatasan dengan apa? Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Kemudian kalau dengan lautnya dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin. Kita sudah mengetahui kondisi geografis Thailand dan Vietnam. Sekarang kita akan menuliskan kondisi geografis Thailand dan Vietnam dalam bentuk peta pikiran. Contohnya seperti berikut. Nah, ini adalah kondisi geografis negara Thailand dalam bentuk peta pikiran, mulai dari luas wilayah, letak astronomis, iklim, bentang alam, dan batas negara.
Seperti ini ya contoh membuat kondisi geografis Thailand dalam bentuk peta pikiran. Sekarang kalian buat peta pikiran kondisi geografis negara Vietnam seperti contoh peta pikiran negara Thailand tadi ya. Silahkan buat peta pikiran kondisi geografis negara Vietnam. Selanjutnya, mari kita bahas materi Deklarasi Bangkok sebagai landasan kesepakatan ASEAN. Thailand dan Vietnam merupakan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Untuk menjalin kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara, dibentuklah ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ini ASEAN kalau di bahasa Indonesia kan Asosiasi Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara. Landasan kesepakatan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara yang menjadi pendiri ASEAN. Berikut ini adalah wakil dari utusan negara pendiri ASEAN. Yang pertama, ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua, Tun Abdul Rojak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. S. Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Narkiso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima, Chanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand. Jadi, pendiri ASEAN itu, negara-negara pendiri ASEAN itu ada berapa negara? Ya, ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sekarang, ayo kita pelajari bentuk kerjasama ASEAN dalam peta pikiran berikut ini. Di bidang ekonomi, bentuk kerjasamanya yang pertama mengadakan kawasan perdagangan bebas, menyelenggarakan proyek industri, membuat pusat promosi ASEAN, menyediakan cadangan pangan, dan membentuk Koperasi ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang politik yang pertama mengadakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Kedua, mengadakan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Ketiga, mengadakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Keempat, mengadakan perjanjian ekstradisi di ASEAN. Dan yang kelima, mengirimkan duta dan konsulat. Arti penting ASEAN bagi Indonesia. Pada 8 Agustus 1967, Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia menandatangani Deklarasi Bangkok. Hal ini menandakan bahwa Indonesia secara resmi telah menjadi negara anggota ASEAN. Bergabungnya Indonesia ke dalam ASEAN menandakan bahwa ASEAN memiliki arti penting bagi Indonesia. Berikut ini adalah arti penting ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama, mempertahankan kedamaian dan stabilitas negara. Kalau tidak ada ASEAN, mungkin masih banyak negara-negara yang ingin memperebutkan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan di bidang olahraga. Yang ketiga, meningkatkan bargaining power Indonesia secara kolektif di berbagai forum internasional. Maksud dari bargaining power ini adalah artinya daya tawar atau kekuatan promosi. Yang keempat,
memperoleh dukungan dalam kepentingan domestik seperti masalah perbatasan negara, ekstradisi, pemulihan hasil korupsi, dan dialog antar agama. Ekstradisi itu memulangkan warga negara ke negara lain ya, itu memulangkan, istilahnya ekstradisi itu. Kita telah belajar tentang ASEAN. Jika ada kesempatan, kita bisa berkunjung ke salah satu negara ASEAN. Mudah-mudahan ya. Negara ASEAN termasuk negara tetangga. Kita bisa mendiskusikan negara tetangga yang ingin kita kunjungi. Kita bisa berdiskusi dengan orang tua. Kemudian kita ceritakan hasil diskusi seperti unik berikut ini. Aku dan keluargaku ingin berkunjung ke Singapura. Keluargaku memilih Singapura karena Singapura memiliki wilayah yang tidak luas, namun Singapura memiliki perekonomian yang maju. Selain itu, Singapura merupakan negara yang mendapat predikat negara terbersih di dunia. Singapura juga memiliki peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal. Nah, itu contoh Uni menceritakan tujuan ingin ke Singapura. Nah, kalian juga membuat ya cerita menceritakan tentang keinginan kalian ingin berkunjung ke negara mana, apa alasannya ya, seperti contoh yang Uni ceritakan tersebut. Kartu informasi tentang Singapura, Thailand, dan Vietnam. Singapura, ibu kota negara Singapura, bentuk pemerintahan republik parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri, lagu kebangsaannya Majulah Singapura, tanggal kemerdekaan 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia, jumlah penduduk 5.612 juta jiwa pada tahun 2017. Suku etnis Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Taoisme, dan Konghucu. Bahasa resmi Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Thailand. Ibu kota negara Bangkok, bentuk pemerintahannya monarki konstitusional, kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, lagu kebangsaan Kleng Chat Tai. Tanggal kemerdekaannya tidak pernah dijajah oleh negara lain. Jumlah penduduk 68,86 juta jiwa pada tahun 2016. Suku etnisnya adalah Thai. Agama Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Bahasa resmi Thai. Mata uangnya Baht. Vietnam. Ibu kota negaranya Hanoi. Bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Kepala negara Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Hien Quan Cha. Tanggal kemerdekaan 2 September 1945 dari Prancis. Jumlah penduduk 92,7 juta jiwa pada tahun 2016. Suku atau etnisnya suku Viet atau Kin, Tionghoa, Thai, dan Khmer. Agama Buddha, agama suku Katolik, Kristen, Cao Dai, Hao Hao, Tionghoa, Islam, dan Bahai. Bahasa resminya Vietnam. Mata uangnya Dong. Terima kasih. Tetap semangat. Laksanakan semua tugasnya.